Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nabila, NIM 20 14 10 651, kelas A, Pendidikan Biologi. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara kerja laboratorium. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu ke-1, gunakan peralatan kerja seperti kacamata, pengaman untuk melindungi mata, jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu untuk melindungi kaki. Yang kedua yaitu dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia. Yang ketiga, dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu hak tinggi. Yang keempat, wanita atau pria yang berambut panjang harus diikat. Cara yang kedua yaitu bekerja aman dengan bahan kimia. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, hindari menghisap langsung uap kimia. Yang ketiga, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Yang keempat, bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit, menimbulkan iritasi atau pedih dan juga gatal. Yang selanjutnya yaitu memindahkan bahan kimia. Yang pertama, baca label bahan kimia sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, pindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Dan yang ketiga, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan. Dan yang keempat, jangan mengembalikan bahan kimia ke botol semula untuk mencegah kontaminasi. Cara yang selanjutnya yaitu memindahkan bahan kimia cair. Yang pertama, tutup botol dibuka dan dipegang dengan jari tangan, sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. Yang kedua, tutup botol jangan ditaruh atas meja karena isi botol dapat terkotori. Dan yang ketiga, pindahkan cairan melalui batang pengaduk untuk mengalirkan agar tidak memercik. Yang selanjutnya yaitu memindahkan bahan kimia padat. Yang pertama yaitu gunakan tutup botol untuk mengatur mengeluarkan bahan kimia. Yang kedua, jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Dan yang ketiga, pindahkan sesuai keperluan tanpa menggunakan sesuatu yang dapat mengotori bahan tersebut. Selanjutnya yaitu cara memanaskan larutan menggunakan tabung reaksi. Yang pertama, isi tabung reaksi maksimal sepertiganya. Dan yang kedua, api pemanas hendaknya terletak pada bagian atas larutan. Yang ketiga, goyangkan tabung reaksi agar pemanasan merata. Dan yang keempat, arahkan mulut tabung reaksi pada tempat yang aman agar percikannya tidak melukai orang lain maupun diri sendiri. Dan cara selanjutnya yaitu cara memanaskan menggunakan gelas kimia. Yang pertama, gunakan kaki 3 dan kawat kasa untuk menopang gelas kimia tersebut. Yang kedua, letakkan batang gelas atau batu didih dalam gelas kimia untuk mencegah pemanasan mendadak. Yang ketiga, jika gelas kimia digunakan sebagai pemanas air, isilah dengan air, maksimum 1/4-nya. Jadi, alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium IPA memerlukan perlakuan khusus sesuai sifat dan karakteristiknya masing-masing. Perlakuan yang salah dalam membawa, menggunakan, dan menyimpan alat dan bahan di laboratorium IPA dapat menyebabkan kerusakan alat dan bahan, terjadinya kecelakaan kerja, serta dapat menimbulkan penyakit. Cara memperlakukan alat dan bahan di laboratorium IPA secara tepat dapat menentukan keberhasilan dan kelancaran kegiatan praktikum.